Di saat semua saudaranya sibuk mengejar mimpi masing-masing, hanya satu yang tetap tinggal. Si bungsu yang diam-diam memikul beban paling berat demi kedua orang tuanya. Tak pernah mengeluh, tak pernah meminta balasan. Tapi, justru dialah yang kelak mengubah segalanya. Tak banyak yang menyadari, kadang yang paling kecil dalam keluarga justru memiliki hati yang paling besar. Dan kisah ini bukan hanya tentang pengorbanan, tapi tentang cinta yang tulus tanpa syarat. Sebelum kita mulai ceritanya, dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dukungan kamu sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan cerita yang menyentuh hati. Rumah itu tidak besar. Dindingnya belum sepenuhnya diplester, lantainya sebagian masih semen kasar. Di teras depan berdiri beja kayu tempat Sulastri berjualan gorengan setiap sore. Di dalam rumah tinggal Rahmat yang kini lebih banyak duduk karena penglihatannya menurun, serta 3 anak mereka. Dimas si sulung, Rani anak kedua, dan Arga si bungsu. Sejak kondisi ekonomi keluarga memburuk, suasana rumah ikut berubah. Dimas bekerja di kota dan hanya pulang sesekali. Rani sudah menikah dan tinggal tidak terlalu jauh, tetapi kunjungannya semakin jarang. Tinggallah Arga yang masih duduk di bangku SMA, menjadi anak yang paling sering berada di rumah. Sulastri tidak pernah menuntut banyak dari anak-anaknya. Ia hanya sesekali meminta bantuan kecil, mengantar ke pasar, membelikan obat, atau sekedar menemaninya saat badan terasa lemah. Namun entah sejak kapan, setiap permintaannya lebih sering berakhir dengan penolakan yang halus. Suatu sore, ketika stok minyak goreng habis dan dagangan belum selesai dibuat, Sulastri menelpon Dimas. "Bisa tolong belikan minyak? Ibu tidak sempat ke pasar," katanya pelan. Dimas menjawab dari seberang dengan nada tergesa. Ia sedang lembur. Katanya jarak dari tempat kerjanya terlalu jauh untuk pulang hanya demi membeli minyak. Ia berjanji akan mengirim uang saja nanti. Uang memang penting, tetapi yang dibutuhkan saat itu adalah minyak untuk menggoreng pisang yang sudah terlanjur diiris. Beberapa hari kemudian, Sulastri mencoba meminta tolong pada Rani. Ia sedang demam dan tidak kuat berdiri lama di dapur. "Bisa datang sebentar, ibu agak pusing." Rani menjawab bahwa anaknya sedang rewel dan suaminya belum pulang kerja. Ia mengatakan akan datang besok jika sempat. Besoknya, demam Sulastri sudah turun sedikit. Ia kembali ke dapur tanpa ada yang datang. Arga menyaksikan semua itu tanpa komentar. Ia tahu kakak-kakaknya punya kehidupan sendiri. Namun setiap kali ibunya menutup telepon dengan wajah yang berusaha tetap tenang, ada sesuatu yang terasa berat di dadanya. Ketika Sulastri memanggilnya, tidak pernah ada alasan panjang. "Ga, tolong ambilkan beras di warung Bu Hadi ya, ibu belum sempat beli." Arga langsung mengambil uang receh dari laci dan berangkat dengan sepeda tuanya. "Ga, bisa temani ibu ke puskesmas besok pagi?" Ia mengatur ulang jadwalnya di bengkel dan izin terlambat sekolah. "Ga, bantu ibu angkat tabung gas." Ia mengangkatnya meski tangannya memerah karena berat. Tidak ada yang luar biasa dari bantuan-bantuan itu. Semuanya sederhana, tetapi frekuensinya tidak pernah sedikit. Rahmat memperhatikan dari kursi kayunya dekat jendela. Ia sadar bahwa yang paling kecil justru paling sering bergerak, sementara 2 anak lainnya lebih sering hadir dalam bentuk kabar dan janji. Suatu malam, listrik rumah padam karena token habis. Sulastri baru menyadarinya ketika hendak menanak nasi. Ia mencoba menghubungi Dimas, tetapi tidak diangkat. Ia mengirim pesan pada Rani, tidak ada balasan. Arga yang baru pulang dari bengkel melihat ibunya duduk di ruang tengah dalam gelap. "Kenapa, Bu?" "Token habis. Ibu kira masih cukup." Tanpa banyak tanya, Arga mengambil uang dari saku celananya, upah membersihkan bengkel sore itu, lalu pergi ke counter pulsa di ujung jalan. Hujan baru saja turun, tanah becek, tetapi ia tetap berjalan cepat. Ketika listrik kembali menyala dan lampu dapur menyinari wajah ibunya, Sulastri hanya berkata, "Terima kasih." Arga mengangguk. Ia tidak merasa sedang melakukan sesuatu yang besar.
Keesokan harinya, Dimas menelepon dan menanyakan keadaan rumah. Sulastri tidak menceritakan soal listrik padam. Ia tidak ingin terdengar seperti mengeluh. Ia selalu berusaha menjaga agar anak-anaknya tidak merasa terbebani. Namun keadaan semakin berat ketika Rahmat terjatuh di kamar mandi dan lututnya membengkak. Ia harus kontrol rutin ke puskesmas. Sulastri kembali menghubungi Dimas, berharap bisa mengantar ayahnya karena kendaraan umum sulit dijangkau dari rumah. Dimas mengatakan jadwalnya padat. Ia menyarankan memakai ojek saja dan akan mengganti biayanya nanti. Rani beralasan suaminya sedang menggunakan motor. Akhirnya Arga yang mengantar ayahnya dengan sepeda motor tua milik tetangga yang dipinjamkan. Ia menunggu berjam-jam di ruang tunggu tanpa mengeluh. Ketika Rahmat meminta maaf karena merepotkannya, Arga hanya menjawab singkat bahwa ia tidak keberatan. Sejak itu, hampir setiap kebutuhan rumah tangga secara otomatis mengarah padanya. Bukan karena ia diminta dengan paksaan, tetapi karena hanya ia yang selalu mengatakan, "Iya, Bu." Ia mulai bekerja lebih lama di bengkel. Upahnya tidak seberapa, tetapi cukup untuk membantu membeli obat ayahnya atau menambah stok dagangan. Tabungan kecilnya jarang utuh lebih dari seminggu. Di sekolah, ia tetap berusaha menjaga nilai. Ia tahu pendidikan adalah satu-satunya jalan yang mungkin membuka kesempatan lebih baik. Namun sepulang sekolah, ia jarang terlihat berkumpul dengan teman-temannya. Waktunya lebih sering habis di rumah atau bengkel. Suatu sore, Sulastri kembali mencoba meminta bantuan pada Rani. Warung sedang ramai dan ia kewalahan. Kalau bisa datang sebentar saja. Jawaban yang ia terima tetap sama. Ada urusan rumah tangga yang tidak bisa ditinggalkan. Arga yang mendengar percakapan itu langsung mengambil alih penggorengan. Ia berdiri di depan kompor panas hingga malam. Bajunya bau minyak, tangannya lengket tepung, tetapi ia tetap melayani pembeli satu persatu. Malam itu, setelah warung tutup, Sulastri duduk di bangku kecil sambil memijat kakinya. "Kamu capek ga?" Arga menunjukkan senyum tipis. Tidak terlalu. Sebenarnya ia lelah, punggungnya pegal dan matanya berat. Tetapi melihat ibunya masih bisa tersenyum, membuat rasa lelah itu terasa lebih ringan. Rahmat yang menyaksikan semuanya akhirnya berbicara. "Kakak-kakakmu mungkin sibuk, jangan simpan kecewa," katanya pelan pada istrinya. Sulastri mengangguk. Ia tidak pernah ingin membandingkan. Ia hanya terkadang merasa panggilannya jarang mendapat jawaban. Hari demi hari berlalu dengan pola yang hampir sama. Setiap kali Sulastri membutuhkan sesuatu, ia tetap mencoba menghubungi anak-anaknya yang lain. Dan hampir selalu, alasan datang silih berganti. Pekerjaan, anak, jarak, kelelahan. Setiap kali itu pula, Arga menjadi pilihan terakhir, atau mungkin pilihan yang paling pasti. Ia tidak pernah merasa menjadi korban keadaan. Ia juga tidak pernah meminta pengakuan. Baginya selama ibunya tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan, itu sudah cukup. Suatu malam, hujan turun deras, atap seng bocor di beberapa titik, air menetes ke ruang tengah. Sulastri panik memindahkan barang-barang. Ia mencoba menghubungi Dimas berharap ada saran atau bantuan, tidak terangkat. Rani mengirim pesan singkat, "Maaf, lagi di luar." Arga naik ke atas kursi, menutup bocor dengan terpal bekas yang disimpan di gudang. Air tetap merembas, tetapi tidak separah sebelumnya. Ia bekerja dalam gelap dengan cahaya senter kecil di mulutnya. Ketika semuanya selesai, memang rumah itu masih sederhana dan jauh dari sempurna. Tetapi malam itu setidaknya mereka bisa tidur tanpa harus memindahkan kasur berkali-kali. Sulastri menatap anak bungsunya yang tertidur lebih cepat dari biasanya. Wajahnya masih terlihat seperti remaja seusianya. Namun tanggung jawab yang ia pikul seringkali lebih besar dari umurnya. Di dalam hati, Sulastri mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan. Anak yang paling muda, yang dulu dianggap paling perlu dijaga, justru menjadi orang yang paling sering menjaga. Dan Arga sendiri tidak pernah merasa menjadi korban keadaan. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya seharusnya dilakukan. Tanpa banyak kata, tanpa tuntutan balasan. Di rumah kecil itu, setiap panggilan ibu mungkin tidak selalu dijawab oleh semua anaknya. Tetapi selalu ada satu suara yang pasti terdengar. "Iya, Bu." Musim hujan datang lebih awal tahun itu. Atap rumah yang sudah beberapa kali ditambal kembali menunjukkan kelemahannya. Air merembas dari sudut dapur dan menetes pelan ke lantai semen yang mulai retak.
Sulastri menaruh ember di bawahnya, seperti yang sudah sering ia lakukan. Ia tidak lagi mengeluh, ia hanya menyesuaikan diri. Penghasilan dari warung semakin tidak menentu. Harga bahan pokok naik, pembeli berkurang. Rahmat semakin jarang keluar rumah karena lututnya belum benar-benar pulih. Ia mulai menggunakan tongkat kayu sederhana untuk berjalan dari kamar ke ruang depan. Suatu pagi, Sulastri merasa dadanya sesak. Ia tetap memaksakan diri menggoreng tempe, karena pesanan sudah datang dari tetangga. Namun, tangannya gemetar dan minyak hampir tumpah. Ia duduk sejenak, lalu mengambil ponselnya. Pertama, ia menelpon Dimas. "Ibu agak tidak enak badan, bisa antar ke puskesmas?" Jawaban di seberang terdengar ragu. Dimas sedang ada rapat. Ia mengatakan akan sulit meninggalkan pekerjaan. Ia menyarankan agar ibu meminta bantuan tetangga atau memesan ojek saja. Ia berjanji akan mengirim uang untuk biaya berobat. Sulastri mengucapkan terima kasih dan menutup telepon pelan. Ia mencoba menghubungi Rani. "Ibu sesak, bisa datang sebentar?" Rani menjawab bahwa anaknya sedang demam dan suaminya belum pulang kerja. Ia meminta ibunya bersabar sampai sore. Sulastri menatap layar ponselnya beberapa detik sebelum akhirnya meletakkannya di meja. Arga yang baru saja hendak berangkat sekolah, melihat ibunya duduk lebih lama dari biasanya. "Kenapa, Bu?" "Ibu cuma pusing sedikit." Arga tidak bertanya panjang. Ia mengganti seragamnya dengan kaos biasa, lalu mengirim pesan ke wali kelas bahwa ia izin karena ada urusan keluarga. Ia membantu ibunya bersiap, meminjam motor tetangga lagi, dan mengantar ke puskesmas. Di ruang tunggu, Arga memperhatikan wajah ibunya yang pucat. Ia menyadari sesuatu yang selama ini ia hindari. Ibunya tidak lagi sekuat dulu. Dokter mengatakan tekanan darah Sulastri tinggi dan ia harus lebih banyak istirahat. Obat diberikan dan saran agar mengurangi aktivitas berat. Dalam perjalanan pulang, Arga berpikir tentang warung, tentang penghasilan, tentang biaya sekolahnya sendiri. Semua saling terkait. Sore itu, ia kembali ke bengkel lebih awal dari biasanya. Ia meminta pada Pak Junaidi agar diizinkan bekerja lebih lama, bahkan di akhir pekan. Upahnya memang kecil, tetapi setiap tambahan jam berarti tambahan uang. Hari-hari berikutnya, pola yang sama terus berulang. Jika beras habis, Sulastri tetap mencoba menghubungi anak-anaknya yang lain lebih dulu. Jika gas kosong, jika obat ayahnya perlu ditebus, jika warung perlu dijaga, nama Dimas dan Rani selalu disebut sebelum akhirnya panggilan beralih pada Arga. Alasannya hampir selalu serupa: pekerjaan, anak, jarak, waktu. Arga tidak pernah mendengar ibunya mengeluh tentang itu. Ia juga tidak pernah menunjukkan wajah kesal. Namun ia mulai merasakan berat yang berbeda, bukan hanya fisik, tetapi juga pikiran. Suatu malam, Rahmat memanggilnya. "Kamu jadi sering tidak masuk sekolah." "Hanya beberapa kali, Pak." "Jangan sampai berhenti sekolah karena kami." Arga terdiam. Ia tidak pernah terpikir untuk berhenti. Tetapi ia juga sadar bahwa kondisi keluarga bisa berubah kapan saja. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan kegiatan studi wisata dengan biaya yang tidak sedikit. Teman-temannya ramai membicarakan rencana itu. Arga tidak ikut mendaftar. Ia tahu uang tersebut lebih berguna untuk membeli obat ibunya. Ketika wali kelas bertanya, Arga hanya mengatakan tidak tertarik. Di rumah, Sulastri mengetahui kabar itu dari tetangga yang anaknya satu kelas dengan Arga. Ia merasa bersalah. "Kamu seharusnya ikut, itu pengalaman," katanya suatu malam. Arga menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Bu." Ia tidak ingin ibunya memikirkan hal kecil seperti itu. Tekanan semakin terasa ketika Rahmat harus menjalani pemeriksaan lanjutan karena penglihatannya semakin kabur. Biayanya tidak sepenuhnya ditanggung fasilitas kesehatan. Sulastri kembali mencoba menghubungi Dimas.
Kali ini mungkin bisa bantu lebih, Nak. Biayanya agak besar. Dimas mengatakan sedang mencicil kredit kendaraan dan belum punya dana lebih. Ia meminta waktu. Rani juga mengatakan kondisi keuangan rumah tangganya sedang ketat. Sulastri tidak memaksa. Ia hanya mengatakan akan mencari jalan lain. Arga mendengar percakapan itu dari balik luar pintu. Malam itu, ia membuka kaleng bekas biskuit yang selama ini menjadi tempat menyimpan uang. Isinya tidak banyak. Ia menghitung perlahan, lalu menambahkan amplop kecil berisi tabungan dari beasiswanya. Keesokan harinya, ia menyerahkan uang itu pada ibunya. Ini dulu yang ada. Sulastri terdiam cukup lama. Ia tahu itu hasil kerja keras anaknya. Ia ingin menolak, tetapi tidak ada pilihan lain. Rahmat menjalani pemeriksaan dengan uang tersebut. Hasilnya menunjukkan ada gangguan serius yang memerlukan penanganan lebih lanjut, meski tidak harus segera operasi. Obat rutin menjadi kewajiban. Sejak itu, Arga semakin jarang memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Sepulang sekolah, ia langsung ke bengkel. Malam hari menjaga warung jika ibunya lelah. Ia mulai belajar setelah pukul 10 malam ketika rumah sudah sunyi. Beberapa tetangga mulai memperhatikan. "Anak bungsumu rajin sekali," kata seorang ibu pada Sulastri. Ia hanya tersenyum. Ia tidak pernah membicarakan bagaimana setiap kali ia meminta bantuan pada anak-anaknya yang lain, jawabannya sering tertunda. Suatu sore, hujan turun deras lagi. Warung sepi. Sulastri duduk sambil memegang ponsel. Ia tampak ragu, tetapi akhirnya menelpon Dimas. "Ibu cuma ingin kamu pulang akhir pekan ini. Ayah ingin bertemu." Dimas mengatakan akan melihat jadwal. Ia tidak memberi kepastian. Rani juga mengatakan mungkin akan datang jika tidak ada acara keluarga suaminya. Akhir pekan itu berlalu tanpa kedatangan siapapun. Rahmat tidak mengatakan apa-apa, tetapi Arga melihat kekecewaan yang tidak diucapkan. Malamnya, ketika listrik kembali redup karena tegangan turun, Arga duduk di samping ayahnya. "Kakak-kakakmu punya tanggung jawab masing-masing," Rahmat berkata pelan, seolah membela mereka. Arga mengangguk. Ia tidak pernah menyalahkan. Namun dalam diam, ia mulai memahami satu hal. Tidak semua beban keluarga terbagi rata. Ada yang memilih membantu dari jauh, ada yang menunggu diminta berkali-kali, dan ada yang tidak pernah menunggu dipanggil. Suatu hari, Sulastri kembali merasa lelah dan hampir pingsan di dapur. Kali ini Arga benar-benar khawatir. Ia berpikir untuk mengambil keputusan yang lebih besar, mencari pekerjaan tambahan, atau bahkan menunda sekolah setelah lulus nanti agar bisa bekerja penuh waktu. Ia tidak menceritakan rencananya pada siapapun. Di rumah kecil itu, keadaan belum membaik. Permintaan bantuan masih sering tidak terjawab. Janji-janji masih menggantung. Tetapi satu hal tetap sama. Setiap kali Sulastri memanggil dengan suara lemah, tidak perlu 2 kali. Arga selalu menjawab. Dan tanpa disadari siapapun, perlahan-lahan ia mulai memikul peran yang seharusnya tidak hanya ditanggung oleh satu orang saja. Keadaan rumah tidak berubah banyak setelah pemeriksaan Rahmat. Obat rutin harus ditebus setiap bulan. Biayanya tidak terlalu besar jika dilihat sekali bayar, tetapi terasa berat jika dihitung terus-menerus. Sulastri mulai mengurangi jumlah dagangan agar tidak terlalu lelah. Konsekuensinya, pemasukan ikut berkurang. Warung yang dulu buka sampai malam kini sering tutup lebih awal. Seperti biasa, jika ada kebutuhan mendadak, nama Dimas dan Rani tetap disebut lebih dulu. Suatu pagi, stok beras benar-benar habis. Uang di laci hanya cukup untuk membeli setengah karung kecil. Sulastri mencoba menelpon Dimas. "Kirimnya akhir bulan saja ya, Bu. Sekarang masih banyak potongan," jawabnya. Ia menghubungi Rani. "Lagi banyak pengeluaran sekolah anak, Bu. Mungkin minggu depan." Sulastri mengangguk meski tidak terlihat. Setelah telepon ditutup, ia berdiri beberapa saat di dapur tanpa bergerak. Arga yang melihat itu langsung mengambil tasnya. "Mau kemana?" tanya ibunya. "Ke pasar sebentar." Ia menjual ponsel lamanya pada konter kecil di pasar.
Harganya tidak tinggi, tetapi cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk tambahan. Ketika pulang membawa kantong belanjaan, Sulastri baru menyadari bahwa Arga tidak lagi membawa ponselnya. "Kamu jual?" Arga hanya senyum tipis. "Sudah jarang dipakai." Sejak itu, ia benar-benar tidak punya alat komunikasi pribadi. Jika ada tugas sekolah yang membutuhkan internet, ia meminjam milik temannya, atau menggunakan komputer sekolah saat jam istirahat. Tekanan mulai terasa lebih dalam ketika bengkel tempatnya bekerja mengalami penurunan pelanggan. Pak Junaidi tidak bisa lagi memberi jam tambahan seperti sebelumnya. Arga mulai mencari pekerjaan lain. Ia membantu tetangga mengangkut pasir, membersihkan kebun, apapun yang bisa menghasilkan uang kecil. Waktu istirahatnya hampir tidak ada. Di sekolah, nilai-nilainya tetap terjaga, tetapi wajahnya semakin sering terlihat pucat. Wali kelas kembali memanggilnya dan menanyakan keadaannya. Arga menjawab singkat bahwa semuanya baik-baik saja. Suatu sore, Rahmat mengalami pusing hebat dan hampir terjatuh. Sulastri panik, ia kembali menghubungi Dimas. "Kalau bisa pulang hari ini, Nak, ayahmu benar-benar tidak kuat." Jawabannya tetap sama, sulit izin mendadak. Rani juga tidak bisa datang karena ada acara keluarga suami. Akhirnya Arga yang memapah ayahnya ke motor, mengantar ke puskesmas, menunggu, lalu membawa obat tambahan, yang berarti pengeluaran lagi. Di ruang tunggu, Arga mulai merasakan sesuatu yang jarang ia akui. Lelah yang bukan hanya di tubuh, tetapi di pikiran. Ia tidak marah pada kakak-kakaknya, tetapi ia mulai bertanya dalam hati, sampai kapan semua ini akan berjalan seperti ini? Malamnya, ketika rumah sudah sunyi, ia duduk sendiri di teras. Hujan tipis turun, warung tutup lebih cepat karena Sulastri tidak kuat berdiri lama. Rahmat keluar dengan tongkatnya dan duduk di samping Arga. "Kamu masih muda, jangan pikul semuanya sendiri." Arga menatap halaman yang becek. "Tidak apa-apa, Pak." Rahmat terdiam cukup lama sebelum berkata pelan. "Ibu selalu mencoba menghubungi kakak-kakakmu dulu, bukan karena tidak percaya kamu. Ia hanya tidak ingin hidupmu habis untuk kami." Arga memahami itu. Ia tahu ibunya tidak ingin menjadikannya satu-satunya sandaran. Namun kenyataannya setiap kali panggilan pertama tidak dijawab, panggilan kedua ditunda dan janji ketiga tidak ditepati, pada akhirnya hanya ia yang ada. Beberapa hari kemudian, sekolah mengumumkan seleksi beasiswa lanjutan untuk perguruan tinggi. Wali kelas mendorong Arga untuk ikut karena nilainya memenuhi syarat. Namun di rumah keadaan semakin mendesak. Sulastri harus benar-benar mengurangi aktivitas karena tekanan darahnya kembali naik. Rahmat butuh kontrol rutin. Arga mulai memikirkan sesuatu yang belum pernah ia katakan. Setelah lulus SMA, mungkin ia harus langsung bekerja penuh waktu. Suatu malam Sulastri kembali mencoba menelpon Dimas. "Ibu cuma ingin kalian sesekali pulang, bukan soal uang." Dimas mengatakan akan berusaha. Nada suaranya terdengar tidak sabar. Setelah telepon ditutup, Sulastri duduk diam lebih lama dari biasanya. Arga yang melihatnya merasakan ada kesedihan yang tidak lagi bisa disembunyikan. Ia duduk di samping ibunya. "Ibu tidak perlu menelpon lagi kalau hanya membuat ibu sedih," katanya pelan. Sulastri menggeleng. Mereka tetap anak ibu. Arga mengangguk. Ia tidak ingin menggantikan posisi siapapun, ia hanya ingin memastikan orang tuanya tidak merasa sendirian. Namun di dalam dirinya, titik lelah itu mulai terbentuk. Ia tetap menjawab setiap panggilan ibunya, tetap berusaha setiap kali ada kebutuhan. Tetapi ia mulai menyadari bahwa kesetiaan pada keluarga terkadang berarti memilih diam saat hati sendiri terasa berat. Di rumah kecil itu, tidak ada pertengkaran besar, tidak ada teriakan, hanya jarak yang semakin terasa dan tanggung jawab yang semakin berat di satu sisi. Dan Arga, yang sejak awal tidak pernah menolak, kini mulai berdiri di persimpangan. Bertahan seperti ini, atau mengambil langkah besar yang mungkin mengubah semuanya. Seleksi beasiswa perguruan tinggi tinggal 2 minggu lagi. Wali kelas sudah menyerahkan formulir dan memberi waktu bagi Arga untuk melengkapinya. Syaratnya tidak ringan, tetapi bukan itu yang membuatnya ragu. Yang membuatnya diam adalah keadaan di rumah. Biaya kontrol Rahmat semakin sering karena penglihatannya memburuk. Dokter menyarankan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit kota. Biayanya jelas tidak sedikit. Sementara itu,
Tekanan darah Sulastri masih naik turun. Ia mulai tidak kuat berdiri lama di depan kompor. Warung yang dulu menjadi sumber penghasilan utama, kini lebih sering tutup daripada buka. Seperti biasa, Sulastri tetap mencoba menghubungi Dimas lebih dulu. Kali ini mungkin ayah harus ke rumah sakit kota, katanya pelan. Dimas terdiam beberapa detik sebelum menjawab bahwa ia sedang mengejar target kerja. Ia berjanji akan membantu sebagian biaya, tetapi tidak bisa pulang untuk mengantar. Rani juga mengatakan sulit meninggalkan rumah karena anaknya sedang ujian sekolah. Sulastri menutup telepon tanpa komentar. Ia tidak lagi menunjukkan raut kecewa, tetapi Arga bisa membaca perubahan kecil pada wajahnya. Ada lelah yang tidak hanya berasal dari tubuh. Malam itu, Arga membuka formulir beasiswa dan meletakkannya di meja belajar. Ia menatap kolom-kolom kosong cukup lama. Jika ia lolos, kemungkinan besar ia harus kuliah di luar kota. Artinya ia tidak akan berada di rumah setiap hari. Ia membayangkan ibunya memanggil namanya ketika gas habis, ketika beras menipis, ketika ayahnya harus diantar kontrol. Siapa yang akan menjawab jika ia tidak ada? Keesokan harinya Rahmat terjatuh lagi, bukan karena terpeleset, tetapi karena penglihatannya tidak mampu menangkap perbedaan tinggi lantai. Lututnya kembali bengkak. Sulastri panik. Ia menelpon Dimas, tidak diangkat. Ia mengirim pesan pada Rani, dibalas singkat, "Lagi di luar kota, Bu?" Rani yang baru pulang sekolah langsung mengambil alih. Ia memapah ayahnya, meminjam motor tetangga dan kembali mengantar ke puskesmas. Di ruang tunggu yang sama seperti sebelumnya, Arga mulai menyadari bahwa pola ini tidak akan berubah dengan sendirinya. Dokter menyarankan pemeriksaan mata yang lebih lengkap. Jika tidak, risiko jatuh akan semakin besar. Dalam perjalanan pulang, Rahmat berbicara pelan. "Kamu jangan batalkan masa depanmu karena kami." Arga tidak menjawab. Ia belum mengatakan apapun tentang beasiswa. Tetapi ayahnya seolah tahu ada sesuatu yang sedang dipertimbangkan. Beberapa hari kemudian, sekolah mengumumkan bahwa berkas pendaftaran beasiswa harus dikumpulkan paling lambat Jumat. Wali kelas kembali mengingatkan Arga. Kesempatan seperti ini tidak selalu datang 2 kali. Arga mengangguk. Ia membawa formulir itu pulang dan menyimpannya di bawah buku-bukunya. Sore itu, warung kembali sepi. Sulastri duduk lebih lama dari biasanya. Ia mencoba sekali lagi menelpon Dimas. "Ibu cuma ingin kalian pulang sebentar akhir pekan ini. Ayah ingin berbicara." Dimas menjawab bahwa ia mungkin tidak bisa karena ada lembur tambahan. Rani juga belum memberi kepastian. Arga yang mendengar itu tidak berkata apa-apa. Namun malamnya, ia membuka kembali formulir beasiswa. Ia mengisinya perlahan, tanpa memberitahu siapapun. Hari Jumat tiba. Arga membawa formulir itu ke sekolah. Ia menyerahkannya tanpa banyak bicara. Di dalam hatinya, ia belum tahu apakah ia benar-benar berharap diterima atau tidak. Beberapa minggu kemudian, pengumuman keluar. Namanya tercantum sebagai salah satu penerima beasiswa penuh di sebuah perguruan tinggi negeri di kota besar. Biaya kuliah ditanggung, bahkan ada uang saku bulanan. Wali kelas memanggilnya dan mengucapkan selamat. Teman-temannya memberi selamat dengan tepuk tangan. Arga pulang dengan langkah lambat. Ia tahu kabar itu seharusnya membawa kebahagiaan, tetapi yang ia rasakan justru kebingungan. Di rumah, ia menyerahkan surat pengumuman kepada ibunya. Sulastri membacanya berulang kali. Tangannya gemetar, bukan karena sakit, tetapi karena campuran bangga dan cemas. "Kamu harus ambil ini," katanya akhirnya. Rahmat mengangguk. "Ini jalanmu." Arga duduk diam. "Kalau aku pergi, siapa yang bantu ibu dan bapak?" Pertanyaan itu menggantung di ruangan kecil itu. Sulastri menunduk. Untuk pertama kalinya, ia berkata jujur. "Ibu sering menelpon kakak-kakakmu bukan karena mereka lebih mampu. Ibu cuma ingin hidupmu tidak berhenti di sini.
Ibu takut kamu merasa terikat. Arga tidak pernah merasa terikat. Ia hanya merasa bertanggung jawab. Akhir pekan itu, Dimas akhirnya pulang setelah mendengar kabar beasiswa dari ibunya. Rani juga datang sehari kemudian. Di ruang tengah yang sempit, keluarga itu berkumpul. Rahmat menyampaikan rencana agar Arga tetap kuliah. Dimas mengatakan ia akan mencoba membantu lebih banyak mulai sekarang. Rani juga berkata serupa. Arga mendengarkan tanpa komentar. Ia tidak ingin menagih janji karena ia sudah terlalu sering mendengar kalimat yang sama. Namun kali ini berbeda. Ada rasa malu yang terlihat jelas di wajah Dimas ketika ia menyadari selama ini yang paling sering menjawab panggilan ibu bukanlah dirinya. Beberapa hari setelah itu, Dimas benar-benar mengirim sejumlah uang untuk biaya pemeriksaan lanjutan Rahmat. Tidak besar, tetapi cukup menunjukkan usaha. Arga masih ragu. Ia berdiri di teras rumah malam itu, memandangi jalan kecil di depan rumah. Jika ia pergi, mungkin ia memberi ruang bagi kakak-kakaknya untuk mengambil peran yang selama ini jarang mereka ambil. Jika ia tetap tinggal, keadaan mungkin tidak akan berubah. Di dalam rumah, Sulastri memanggilnya. "Ga?" "Iya, Bu." Nada jawabannya tetap sama seperti dulu. Namun kali ini, di balik satu kata itu ada keputusan besar yang harus ia ambil. Ia menyadari bahwa berbakti tidak selalu berarti tinggal. Kadang berbakti berarti berani melangkah agar suatu hari bisa kembali dengan kemampuan yang lebih besar. Dan untuk pertama kalinya, Arga mulai mempertimbangkan bahwa mungkin caranya membantu keluarga bukan hanya dengan selalu berada di samping mereka, tetapi juga dengan membangun masa depan yang lebih kuat. Keputusan itu akhirnya diucapkan tanpa suasana yang dramatis. Suatu malam setelah makan sederhana, Arga duduk bersama kedua orang tuanya di ruang tengah. Dimas dan Rani sudah kembali ke rumah masing-masing sejak 2 hari lalu. Sebelum pulang, mereka kembali berjanji akan lebih sering membantu. "Aku ambil beasiswanya, Pak, Bu," kata Arga pelan. Tidak ada suara terkejut. Seolah-olah keputusan itu memang sudah dipahami sejak awal. Rahmat mengangguk perlahan. Itu yang benar. Sulastri menatap anak bungsunya cukup lama. Ada bangga yang ia tahan, ada khawatir yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. "Jangan pikirkan kami setiap saat, fokus belajar," katanya. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi Arga tahu ibunya tidak benar-benar ingin ia berhenti memikirkan rumah ini. Hari-hari menjelang keberangkatan terasa berbeda. Arga mulai mengurus berkas, mengumpulkan dokumen, dan mengikuti pengarahan daring di sekolah. Ia juga tetap bekerja di bengkel hingga hari terakhir sebelum berangkat. Pak Junaidi menepuk bahunya saat memberikan upah terakhir. "Kamu anak baik, jangan lupa pulang." Arga hanya mengangguk. Di rumah, Sulastri mulai mencoba membiasakan diri tanpa terlalu sering memanggil nama Arga. Ia berusaha melakukan beberapa hal sendiri, meski harus lebih lambat. Jika beras hampir habis, ia tetap mencoba menghubungi Dimas lebih dulu. Kali ini Dimas datang 2 hari kemudian membawa belanjaan cukup banyak. Ia tidak banyak bicara, tetapi ia tinggal lebih lama dari biasanya. Rani juga mulai lebih sering menelpon, menanyakan keadaan ayah dan ibunya. Perubahan itu belum besar, tetapi terasa. Hari keberangkatan tiba. Arga hanya membawa 1 koper kecil dan tas ransel. Tidak ada pesta perpisahan, tidak ada banyak pesan panjang. Tetangga sekadar mengucapkan doa singkat. Di terminal kecil kota, Sulastri memegang tangan Arga lebih lama dari biasanya. "Kalau ibu telepon, angkat ya," katanya. Mencoba tersenyum. Arga tersenyum balik. "Pasti." Rahmat berdiri dengan tongkatnya menepuk bahu anak bungsunya seperti dulu. "Kamu pergi bukan untuk meninggalkan kami." Arga mengangguk. Perjalanan menuju kota besar memakan banyak waktu. Untuk pertama kalinya, Arga duduk tanpa memikirkan apakah beras di rumah cukup, apakah token listrik akan habis malam ini, atau apakah ayahnya perlu diantar kontrol besok pagi. Namun ketenangan itu terasa asing,
Di kota baru, kehidupan berjalan cepat. Kampus besar, gedung tinggi, orang-orang yang tidak saling mengenal. Arga tinggal di asrama sederhana yang disediakan beasiswa. Uang saku cukup untuk makan dan kebutuhan dasar. Ia mulai menjalani rutinitas baru, kuliah pagi, belajar di perpustakaan, dan sesekali bekerja paruh waktu di kantin kampus untuk menambah tabungan. Setiap malam, ia menelpon rumah menggunakan ponsel sederhana yang ia beli dari sisa uang saku pertama. Awalnya Sulastri selalu mengatakan keadaan baik-baik saja. Beras cukup, ayah sudah kontrol. Dimas kemarin datang. Namun suatu malam, nada suara ibunya terdengar lelah. Ayah jatuh lagi kemarin, tapi tidak apa-apa. Arga terdiam beberapa detik. Siapa yang antar ke puskesmas? Dimas, jawab Sulastri. Jawaban itu membuat Arga sedikit lega. Mungkin kepergiannya memang memaksa keadaan berubah. Namun tidak semua berjalan mulus. Beberapa bulan kemudian, Dimas jarang datang lagi karena pekerjaannya semakin menuntut. Rani juga mulai jarang menelpon. Perlahan pola lama seperti ingin kembali. Suatu sore, Sulastri menelpon lebih dulu. Gas habis, ibu sudah coba hubungi kakakmu, tapi belum ada jawaban. Jarak membuat segalanya terasa lebih berat. Arga tidak bisa langsung berdiri dan pergi membeli. Ia hanya bisa mengirim sebagian uang sakunya melalui transfer. Uang itu berarti ia harus menghemat makan selama beberapa hari. Ia kembali bekerja lebih lama di kantin kampus. Waktu istirahatnya berkurang, nilainya tetap baik, tetapi tubuhnya kembali terasa lelah seperti dulu. Bedanya, kini ia memikul dua dunia sekaligus, tanggung jawab sebagai mahasiswa dan sebagai anak yang tetap ingin memastikan rumahnya baik-baik saja. Suatu malam setelah ujian tengah semester, Arga menerima pesan dari Rani. Maaf kalau selama ini jarang bantu. Aku tahu kamu banyak berkorban. Pesan itu singkat, tetapi terasa jujur. Beberapa minggu kemudian, Dimas benar-benar mengirimkan uang rutin setiap bulan. Tidak selalu besar, tetapi konsisten. Ia juga mulai mengatur jadwal untuk mengantar ayah kontrol secara bergantian dengan Rani. Arga mulai melihat sesuatu yang berbeda. Mungkin selama ini kehadirannya yang selalu siap membuat kakak-kakaknya tanpa sadar bergantung padanya. Ketika ia pergi, ruang kosong itu memaksa mereka bergerak. Di kampus, Arga semakin fokus belajar. Ia mengambil proyek tambahan dan mengikuti pelatihan agar kelak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Ia tidak lagi berpikir hanya tentang hari esok, tetapi beberapa tahun ke depan. Setiap kali Sulastri menelpon, suaranya terdengar lebih ringan. Warung mulai buka lagi walau sedikit. Dimas bantu beli stok. Rani sering datang. Arga mendengarkan dengan tenang. Ia tidak merasa kehilangan perannya. Ia hanya merasa perannya berubah. Pada akhir semester pertama, ia pulang sebentar. Rumah itu masih sama. Dinding belum diplester, atap masih perlu perbaikan. Namun suasananya berbeda. Dimas sedang memperbaiki engsel pintu. Rani membantu ibunya di dapur. Ketika Sulastri memanggil, bukan hanya satu suara yang menjawab. Arga berdiri di teras memperhatikan semuanya. Ia menyadari sesuatu yang sederhana tetapi penting. Selama ini, ia bukan satu-satunya yang mampu peduli. Hanya saja seseorang harus lebih dulu memberi contoh. Dan mungkin, dengan pergi, ia justru memberi kesempatan bagi yang lain untuk belajar bertanggung jawab. Namun perjalanan belum selesai, tantangan masih akan datang, dan tidak semua perubahan akan bertahan selamanya. Arga tahu, ia belum sepenuhnya kembali. Ia baru memulai langkah panjang untuk memastikan suatu hari nanti, ibunya tidak perlu lagi menelpon siapapun untuk meminta bantuan. Karena saat itu tiba, bantuan tidak lagi harus diminta. Kuliah yang awalnya terasa asing, kini menjadi rutinitas yang ia kuasai. Ia tidak lagi canggung berbicara di depan kelas. Ia mulai dipercaya menjadi asisten dosen dan mendapatkan tambahan penghasilan dari proyek kecil bersama beberapa teman. Di rumah, keadaan perlahan berubah. Tidak sepenuhnya ringan, tetapi lebih tertata. Dimas kini rutin datang 2 minggu sekali. Ia memang masih sibuk, tetapi ia tidak lagi menunggu diminta berkali-kali. Jika beras hampir habis, ia yang lebih dulu bertanya. Jika jadwal kontrol Rahmat tiba, ia sudah menyesuaikan waktunya.
Rani juga mulai lebih sering hadir. Ia datang membantu ibunya memasak atau sekadar menemani sore hari. Kadang ia membawa anaknya yang mulai akrab dengan rumah kecil itu. Perubahan itu tidak terjadi karena nasihat panjang. Tidak ada pertemuan keluarga resmi. Hanya kesadaran yang tumbuh pelan-pelan setelah melihat siapa yang selama ini paling sering menjawab panggilan ibu. Suatu malam di kota tempatnya kuliah, Arga menerima telepon dari Sulastri. "Nak, ayah harus pemeriksaan lebih lengkap. Dokter bilang jangan ditunda lagi." Nada suaranya tenang, tetapi Arga tahu itu bukan hal ringan. "Sudah bicara dengan Kak Dimas?" tanya Arga. "Sudah, dia yang urus jadwalnya." Jawaban itu membuat Arga terdiam sesaat. Bukan karena khawatir, tetapi karena ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Beberapa hari kemudian, Dimas mengirim pesan. "Jangan pulang dulu, biar aku yang urus." Kalimat itu singkat, tetapi cukup berarti. Rahmat akhirnya menjalani pemeriksaan di rumah sakit kota. Prosesnya tidak sederhana, tetapi berjalan lancar. Biaya ditanggung bersama oleh Dimas dan Rani, ditambah sedikit dari Arga yang tetap ingin berkontribusi. Untuk pertama kalinya, tanggung jawab benar-benar dibagi. Arga tetap fokus pada studinya. Ia menyelesaikan semester demi semester dengan nilai baik. Ia tidak lagi bekerja terlalu keras hingga mengorbankan kesehatan, karena kiriman dari kakaknya membuat ia bisa sedikit bernafas. Namun ia tidak pernah lupa alasan awal melangkah. Menjelang kelulusan, Arga mendapat tawaran kerja dari perusahaan tempat ia magang. Gajinya tidak besar untuk ukuran kota besar, tetapi jauh lebih tinggi dibanding penghasilan keluarga di desa. Ia tidak langsung memberi kabar. Ia menunggu kepastian kontrak, lalu menelepon rumah. "Ibu, kalau nanti aku kerja di sini dulu bagaimana?" Sulastri terdiam beberapa saat. "Kalau itu baik untukmu, jalani." Rahmat menimpali dari belakang. Suaranya terdengar lebih kuat dibanding beberapa tahun lalu. "Kami sudah belajar berdiri sendiri, jangan khawatir." Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung perjalanan panjang. Beberapa minggu setelah wisuda, Arga pulang dengan membawa kabar resmi bahwa ia telah diterima bekerja. Rumah itu masih berdiri dengan bentuk yang sama, tetapi ada beberapa perubahan kecil. Atap yang dulu bocor kini sudah diganti sebagian. Lantai semen mulai ditutup keramik murah hasil patungan Dimas dan Rani. Warung Sulastri tidak lagi buka sepanjang hari, tetapi cukup untuk menambah aktivitasnya tanpa terlalu lelah. Rahmat berjalan lebih hati-hati dengan jadwal kontrol yang lebih teratur. Saat Arga turun dari kendaraan, Sulastri memanggil namanya seperti dulu. "Gak?" Dan seperti dulu, ia menjawab, "Iya, Bu." Namun kini jawaban itu bukan lagi tentang seseorang yang selalu harus ada di samping. Jawaban itu adalah tentang seseorang yang telah kembali dengan bekal yang lebih kuat. Malam itu mereka makan bersama. Tidak ada hidangan istimewa, hanya masakan sederhana. Tetapi suasananya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dimas bercerita tentang pekerjaannya. Rani berbagi cerita tentang anaknya. Rahmat menyampaikan rencana kecil memperbaiki bagian rumah yang tersisa. Tidak ada lagi rasa saling menunggu. Tidak ada lagi panggilan yang menggantung terlalu lama. Arga memperhatikan ibunya yang tersenyum lebih sering. Ia sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya yang berkuliah dan bekerja. Ini tentang bagaimana sebuah keluarga belajar dari kesunyian yang pernah ada. Ia tidak pernah mengungkit masa lalu, tidak pernah menagih siapa yang paling sering membantu. Karena baginya, tujuan bukan untuk membuktikan siapa yang paling berbakti, melainkan memastikan orang tuanya tidak lagi merasa sendirian. Beberapa bulan kemudian, Arga mulai mengirim uang rutin setiap bulan. Ia juga menabung untuk merenovasi rumah sedikit demi sedikit. Ia tidak berlebihan, ia hanya ingin cukup. Suatu sore ketika ia sedang membantu ibunya menata warung, Sulastri berkata pelan, "Dulu ibu sering takut kamu merasa terbebani." Arga mengeleng. "Tidak pernah, Bu. Ia memang pernah lelah, pernah ragu, tetapi ia tidak pernah menyesal. Karena di setiap panggilan yang ia jawab, ada keyakinan bahwa keluarga bukan tentang siapa yang paling cepat sukses, melainkan siapa yang tetap peduli ketika keadaan tidak mudah." Kini, jika Sulastri memanggil, bukan hanya satu suara yang menjawab. Dan Arga tidak lagi merasa harus menjadi satu-satunya penopang. Ia hanya menjadi bagian dari keluarga yang akhirnya belajar berjalan bersama. Kisah Arga bukan tentang pengorbanan yang besar atau keberhasilan yang gemilang. Ia hanya tentang seorang anak yang memilih untuk selalu menjawab ketika ibunya memanggil. Ia tidak sempurna. Ia pernah lelah dan ragu. Namun ia tetap berusaha, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dalam hidup,
Mungkin tidak semua panggilan akan langsung dijawab. Tidak semua tanggung jawab akan terbagi adil. Tetapi satu langkah kecil yang konsisten dapat menjadi contoh yang mengubah banyak hal. Berbakti bukan selalu berarti mengorbankan masa depan. Kadang berbakti berarti berani menata masa depan agar suatu hari bisa kembali dengan kemampuan yang lebih baik. Dan pada akhirnya, bukan soal siapa yang paling banyak memberi, melainkan siapa yang tetap hadir, bahkan ketika keadaan tidak mudah. Demikian kisah tentang si bungsu yang selalu menjawab setiap panggilan ibunya. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa sekecil apapun perhatian dan bantuan yang kita berikan kepada orang tua, nilainya tidak pernah kecil di mata mereka. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan kisah penuh makna seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.